Gimana kabarnya nih Pak Nendra? Alhamdulillah kabar saya baik Pak dan saya merasa bersemangat sekali untuk kali ini. Alhamdulillah ya. Ketika saya mendengar kabar Bapak baik, sehat dan Bapak tetap semangat, saya pun menjadi tambah semangat gitu untuk selalu bertemu dengan Bapak gitu. Ya begini Pak, sebelumnya saya mohon maaf, saya panggil Bapak di sini, saya akan memberitahukan beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf sekali, saya di sini akan mengobservasi Bapak untuk perihal proses coaching nanti, dan posisi saya sebagai observer gitu. Baik Pak, perlu Bapak ketahui apa saja yang akan dilihat oleh saya sendiri gitu dari proses coaching nanti. Yang pertama adalah tentang Bapak melakukan proses coaching itu pada prinsip coachingnya gitu. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kekreatifan gitu, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi gitu. Itu prinsip coaching gitu. Kemudian yang saya akan lihat juga dari proses coaching Bapak yaitu tentang kompetensi inti coachingnya. Yang mana kompetensi inti coaching saya yakin Bapak udah tahu. Yang pertama adalah tentang kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara fokus, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir mungkin di sini Bapak harus tahu juga bahwa dalam proses coaching harus menggunakan alur tirta, yang mana tirta ini adalah singkatan dari T-nya tujuan, kemudian I-nya identifikasi, kemudian R-nya rencana aksi, dan juga TA-nya itu tanggung jawab. Nah, itu mungkin bukan mungkin lagi, saya yakin Bapak sudah mengenal dari ketiga hal tentang prinsip coaching, kemudian tentang kompetensi inti coaching, dan juga alur tirta gitu. Baik Pak, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang nanti untuk proses coaching Bapak gitu ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam proses coaching, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak? Baik, kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan nanti adalah mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot, supaya coach itu akan merasa nyaman dengan saya dan menggali potensi yang ada pada coach. Oke, bagus, mantap sekali Pak. Dengan kompetensi yang akan dikembangkannya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam 2 kompetensi ini gitu, mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Gitu. Yang saya akan kembangkan lebih spesifik mungkin di kompetensi mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif gitu dari 2 kompetensi ini gitu. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian yang ketiga mungkin kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, indikatornya kira-kira apa aja Pak? Mungkin indikator yang nanti ingin saya capai ketika saya berdiskusi dengan coach, coach bisa merasa nyaman dengan saya, dan coach pun bisa menggali potensi dirinya secara luas, mungkin seperti itu. Baik Bapak, alhamdulillah. Ternyata tadi saya menanyakan kabar Bapak, kata Bapak tetap semangat, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan buat Bapak juga membuat saya lebih puas gitu dengan jawaban yang semangat pula gitu. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti proses coaching bisa berjalan lancar ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Nendra. Waalaikumsalam Bu Tia. Bapak hari ini ada waktu luang nggak? Saya mau diskusi nih Pak dengan Bapak. Boleh silahkan Bu Tia. Kenapa? Ada apa, gimana? Jadi gini Pak, saya tuh di sekolah ada permasalahan. Jadi anak-anak itu buang sampahnya itu nggak ke tempatnya Pak, tapi mereka itu malah buang sampahnya itu di kolong meja Pak. Jadi kan bau ya Pak ya gitu.
Oh, jadi anak-anak tuh suka buang sampah di kolong meja gitu ya, tidak pada tempatnya gitu. Iya Pak, betul seperti itu. Nah, kira-kira Bu Tia, kenapa ya anak-anak suka buang sampah itu di kolong meja? Mungkin ya Pak, di sekolah saya itu tong sampahnya itu terbatas gitu sedikit. Mungkin karena tidak ada tempat sampah atau tempat sampahnya jauh, jadi mereka itu buang sampahnya di kolong meja Pak. Oh, jadi tempat sampah yang disediakan itu tidak sesuai dengan jumlah murid yang ada, mungkin seperti itu Bu. Iya betul Pak, seperti itu. Jadi anak-anak itu suka buang sampahnya ke kolong meja, tidak ke tempat sampah. Iya gitu ya. Pak, iya. Kira-kira Bu Tia kalau misalkan anak-anak suka buang sampahnya ke kolong meja, ada rencana tidak Bu Tia untuk persoalan ini? Jadi kalau misalkan saya itu rencananya ya Pak, pengennya nanti ketika saya masuk kelas pas mata pelajaran saya itu menyelipkan gitu Pak, mengedukasi siswa gitu, agar mereka itu tidak buang sampahnya sembarangan, tapi harus buang sampahnya ke tempat sampah Pak, seperti itu. Oh, berarti nanti diedukasi di kelas pada saat pembelajaran diselipkan supaya anak-anak bisa membuang sampah ke tempatnya, tidak Di kolong meja. Kira-kira selain rencana itu ada rencana lain lagi tidak? Ya rencana yang lainnya paling ya Pak, saya akan diskusikan lagi dengan kepala sekolah, nanti saya bisa masukkan dalam kegiatan P5 Pak tentang permasalahan ini, terutama kan nanti masuk tuh Pak topiknya ke dalam topik yang gaya hidup berkelanjutan. Nah mungkin nanti saya bisa memasukkan ide gitu ya, agar siswa itu membuang sampahnya tidak sembarangan lagi Pak gitu. Oh, jadi nanti ada program P5 seperti itu. Ya. Ya. Kira-kira teknis dari program P5-nya seperti apa? Nah, teknis kegiatan program kelimanya ya rencananya ya Pak, saya itu menginginkan gitu ya, ada kegiatan dalam merubah tong cat itu ya Pak ya, tong cat yang gede gitu, nanti itu kan dilukis sama siswa. Nah nanti bisa dimanfaatkan tuh Pak, si tong cat itunya teh bisa dimanfaatkan untuk tempat sampah di setiap kelasnya. Nah dengan banyaknya tempat sampah ini, nanti siswa itu membuang sampahnya nggak jauh lagi, tapi bisa membuang sampahnya itu kepada tempatnya, nggak di kolong meja lagi gitu Pak. Oh, berarti nanti program P5-nya mengecat tong sampah yang nanti hasil produknya itu akan dijadikan tong sampah di setiap kelas mungkin. Ya betul Pak, seperti itu. Ya, rencananya sangat bagus sekali Bu Tia. Untuk melaksanakan rencana-rencana Bu Tia, kira-kira bentuk tanggung jawab atau komitmen seperti apa yang akan Bu Tia laksanakan? Kalau komitmennya saya akan melakukan kegiatan P5 ini nanti di setiap hari Jumat itu ya Pak, karena itu full biasanya kegiatan P5 rencananya seperti itu, dan akan terus mengedukasi siswa pentingnya membuang sampah pada tempatnya gitu. Iya. Berarti Bu Tia, semoga rencana Bu Tia itu bisa terlaksana dengan lancar Bu Tia ya. Rencana Bu Tia sudah baik. Mungkin nanti semoga anak-anak itu bisa membuang sampah ke tempatnya, tidak kolong meja lagi. Baik Bapak terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ternyata saya bisa loh Pak menjawab solusinya itu dari diri saya Pak. Gitu. Lain kali kalau misalkan ada permasalahan lagi, nanti saya bisa menghubungi lagi Bapak kan ya. Oke, siap Bu Tia. Terima kasih juga atas kunjungannya. Dan semoga nanti setelah dilaksanakan bisa lancar dan dia bisa melaporkan hal yang lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Ya, dia sama-sama. Baik, alhamdulillah Pak Nendra, barusan Bapak sudah menjalankan proses coaching gitu, yang saya lihat. Alhamdulillah Bapak tetap semangat. Seperti halnya sebelum proses coaching, saya pernah bertanya kepada Bapak bagaimana kabar kondisinya. Bapak mengatakan tetap semangat Bapak tetap nih, dan kebuktian ketika proses coaching dilaksanakan Bapak tetap semangat gitu. Namun mohon maaf Pak, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching tadi Pak? Baik, yang sudah saya lakukan selama proses coaching tadi, saya sudah menerapkan alur sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan dan
jawab seperti itu Pak. Yang sudah saya lakukan juga, saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ternyata apa yang Bapak sampaikan barusan, ceritakan barusan, sesuai sekali dengan catatan saya ketika saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan. Yang mana Bapak melakukan mulai dari prinsip coachingnya sendiri, kemudian ada kompetensi coaching yaitu yang Bapak lakukan, yaitu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Alhamdulillah, bahkan Bapak udah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian Bapak menanyakan rencananya, kemudian juga Bapak menanyakan bagaimana tanggung jawabnya terhadap si coaching tersebut gitu. Bagus Pak, itu ternyata betul-betul udah dilaksanakan. Namun mohon maaf nih, kira-kira ada nggak kekurangan dari proses coaching yang Bapak lakukan gitu? Mungkin untuk kekurangan ada beberapa yang saya rasakan. Untuk kekurangan saya pada saat proses coaching tadi, saya kurang fokus. Mungkin dari kompetensi yang saya rasakan kurang itu kehadiran secara penuh itu kurang. Ya. Jadi Bapak merasakan ada kekurangan dalam proses coaching yang Bapak lakukan tadi, yaitu pada kompetensi inti bagian kehadiran secara penuhnya masih kurang gitu Pak. Baik Pak, ketika Bapak mengetahui kekurangan seperti itu, kira-kira rencana apa yang Bapak akan lakukan untuk untuk meningkatkan kekurangan tersebut biar kekurangan tersebut bisa tertutupi dan proses coaching Bapak lebih mantap gitu Pak. Mungkin rencana saya ke depannya ada beberapa. Yang pertama itu mungkin saya akan menggunakan teknik stop supaya saya bisa lebih fokus lagi dalam coaching. Lalu saya mungkin akan banyak-banyak latihan menjadi coach supaya proses coaching untuk selanjutnya nanti bisa lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Baik Pak, alhamdulillah tadi saya mendengar bahwa rencana yang akan Bapak lakukan untuk menutupi kekurangannya itu dengan cara teknik stop gitu ya. Kemudian juga Bapak akan melakukan latihan demi kelancaran atau berhasilnya proses coaching tersebut gitu. Bagus Pak, sangat bagus sekali solusi yang Bapak akan jalankan, dan rencana pun itu mudah-mudahan bisa terlaksana, dan juga mudah-mudahan apa yang Bapak udah lakukan bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Kemudian kekurangan-kekurangan yang Bapak rasakan oleh Bapak bisa diatasi.